Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian bisa berdonasi lewat Saweria. Nantinya sebagai ucapan terima kasih, Mimin akan membacakan pesan-pesan kalian di video berikutnya. Ketika Tian sedang di belakang kursi, bersembunyi dari Su Peipei, tiba-tiba Tian menyadari ada seseorang yang sedang bersembunyi juga di belakang kursi Liu. Lalu Tian bertanya kepada Liu secara bisik-bisik, kenapa ada orang di sini? Lalu dengan wajah malu, Wulan berkata bahwa ini adalah dirinya Wulan dan jangan panik. Liu pun hanya bisa menutup mukanya, saking sudah tak habis pikir dengan apa yang terjadi. Lalu Tian bertanya kenapa Wulan ada di sini dan apa yang Wulan lakukan bersama Liu. Dengan sedikit malu Wulan menjawab bahwa ia menemui Liu tujuannya sama seperti tujuan Tian. Karena Tian dan Wulan berbicara agak keras, sontak itu membuat mereka ketahuan oleh Su Peipei. Lalu Su Peipei terlihat shock melihat Wulan dan Tian juga berada di sana. Saat jaga malam pun kamu tidak lupa untuk melakukan itu. Ternyata kamu memang maniak, ucap Su Peipei dengan lantang menuduh Liu sedang bersama Tian dan Wulan. Mendengar perkataan Su Peipei yang asal bicara, Liu langsung memukul kepala Su Peipei hingga benjol sebesar bola kasti. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang tutup mulutmu, ucap Liu memarahi Su Peipei. Su Peipei pun hanya bisa terdiam sembari memegang kepalanya yang benjol. Lalu singkat cerita, hari pun sudah pagi. Terlihat Liu dan timnya sedang pergi ke suatu tempat, mengendari truk modifikasi milik Liu, dan terlihat juga zombie gila di samping jalan yang mereka lalui. Lalu kita diperlihatkan Liu sedang duduk di atas mobil dengan tatapan datarnya. Lalu di dalam mobil Wulan, Tian masih agak canggung karena kejadian semalam. Tidak terjadi apapun waktu malam selama aku tidak canggung dan malu. Yang malu dan canggung itu orang lain, ucap Wulan dalam hatinya. Lalu Tian pun berkata dalam hatinya juga, kejadian semalam sangat memalukan. Tidak diduga Wulan juga ada di sana, ucapnya. Karena suasana di sana sangat canggung dan membuat tidak nyaman. Lalu Su Peipei memulai pembicaraan dengan berkata, tak disangka pesona ketua kelompok perang begitu hebat, sendirian bisa melakukan 2 orang, ucapnya sembari menguap. Mendengar perkataan dari Su Peipei, sontak itu membuat Tian dan Wulan kaget. Secara serentak dengan malunya mereka berdua menoleh ke arah Su Peipei. Su Peipei, apa yang kamu katakan? Tidak ada apapun di antara kita dan Liu, ucap Tian dan Wulan membela diri. Lalu Su Peipei berkata bahwa tidak usah malu, karena di dunia sekarang kejadian seperti ini sangatlah banyak, dan selama orang itu tidak keberatan, itu sudah cukup, dan mungkin di masa depan Liu akan membentuk kelompok untuk selir-selirnya. Lalu Wulan tiba-tiba mengerem truknya secara tiba-tiba, itu membuat Su Peipei sampai-sampai terlempar ke kaca mobil. Lalu Su Peipei berkata bahwa perkataan Su Peipei tadi hanya bercanda dan bertanya mengapa reaksi Wulan sangatlah kasar. Tetapi itu salah. Ternyata Wulan mengerem mendadak karena ada sesuatu di hadapan mereka. Kalau Wulan menyuruh untuk melihatnya ke depan, terlihat sekumpulan zombie gila yang berkumpul sangat banyak berkumpul di jalan masuk jembatan yang akan mereka lalui. Lalu mereka semua keluar dari mobil. Lalu Tian bertanya, kenapa di sana banyak sekali zombie? Lalu Su Peipei berkata bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju dunia luar dan sekarang mereka tidak bisa melewatinya. Lalu Wulan bertanya kepada Liu, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Lalu Liu berkata, untuk semua orang cepat masuk ke dalam mobil dan secepatnya pergi dari sini, karena Liu merasa ada yang tidak beres di tempat ini. Bendera itu, jangan-jangan bendera Tulu. Lalu ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil, menuruti perkataan dari Liu, tiba-tiba dari arah kejauhan melesat anak panah menuju ke arah Tian dengan cepat. Lalu Wulan menyadarinya bahwa ada sesuatu yang menuju ke arah Tian dan berteriak untuk Tian menghindar. Tetapi Tian terlambat untuk menyadari kedatangan anak panah itu. Tetapi dengan refleks ditambah kecepatannya begitu cepat, Liu berhasil menahan panah itu yang menyebabkan panah itu terbagi menjadi 2 bagian. Lalu Tian bertanya dari mana panah itu berasal. Lalu Liu menatap ke suatu tempat dan berkata dengan tegas, "Sampah, kelompok perang Tulu, keluar kalian!"
Lalu keluar satu kelompok dari persembunyiannya yang berjumlah 5 orang. Hahaha, tidak disangka hari ini bisa bertemu dengan wanita cantik, ucapnya sembari mendekati ke arah Liu. Memang aku sangat beruntung. Hehehe, mobil perang ini sepertinya sangat mahal. Hari ini kita bertemu kambing gendut. Aku hanya berminat dengan wanita. Biarkan aku duluan yang maju. Siapa yang mau merebutnya dariku akan kubunuh. Lelaki yang di sana kurus krempeng, tidak ada ototnya, hanya bisa dimakan cukup untuk hari ini, ucap orang-orang kelompok Tulu itu. Mendengar perkataan dari kelompok Tulu yang terdengar perkataan memakan manusia, sontak itu membuat Su Peipei merasa jijik. Lalu Wulan mengaktifkan kekuatan persepsinya untuk mengetahui berapa jumlah mereka dan berapa orang jumlah dari kelompok Tulu. Liu, di sekitar sini hanya ada mereka. Jumlahnya ada 18 orang. Hanya 18 orang berani menghadang kita. Kalian datang ke sini untuk memberikanku poin kebangkitan ya? Ucap Liu kepada kelompok Tulu. Lalu Liu berpikir untuk menangkap pemimpin mereka dan memperoleh informasi. Lelaki ini sudah gila. Mereka hanya berempat. Beraninya mereka memandang rendah kita. Panah tadi hanya menguji kalian. Lalu kocok-kocok mereka berkata bahwa ketua mereka adalah kebangkitan angin tingkat kedua. Satu panah bisa membunuh Liu. Jadi si botak yang memegang panah itu adalah pemimpin mereka. Karena belum dijelaskan namanya, kita beri nama Kon aja ya. Mendengar ada yang memiliki kekuatan yang bangkit dan jenisnya adalah angin level 2. Sontak membuat Liu semangat karena kalau Liu berhasil membereskan mereka, Liu akan mendapatkan poin kebangkitan dan akan meningkatkan kemampuan milik Liu. Mendengar perkataan dari Liu yang akan meladani Kon dan kocok-kocoknya, sontak membuat Kon emosi. Lalu Liu memasang kuda-kudanya sembari memegang daggernya dan berkata untuk cepat menyerang, dan Liu akan memberikan 3 kali kesempatan. Bisa memanahku, hidup. Tidak bisa memanahku, mati, ucap Liu dengan tatapan intimidasinya kepada Kon dan kocok-kocoknya. Bocah, kamu cari mati ya, ucap Kon sembari bersiap untuk menyerang Liu. Lalu Liu menjawab tidak dan Liu hanya memberikan kesempatan Kon untuk hidup. Lalu Kon bertanya, atas dasar apa Liu memberinya kesempatan untuk hidup? Lalu Kon mengarahkan panahnya ke arah Liu dan mengeluarkan kekuatan kebangkitannya. Matilah kamu, ucap Kon sembari melepaskan panahnya ke arah Liu. Lalu anak panah itu melesat cepat ke arah Liu. Saat anak panah Kon sudah dekat dengan Liu, Liu berkata bahwa panahnya terlalu lamban dan Liu menghindari panah itu dengan mudahnya. Lalu Kon pun tak percaya melihat panahnya bisa dihindari dengan mudah oleh Liu. Lalu para kocok-kocok dari kelompok Tulu berkata bahwa Liu bisa menghindari panah milik ketua Kon dan mengira mungkin Liu juga memiliki kekuatan yang bangkit. Ucap kocok-kocok itu yang terlihat panik. Lalu salah seorang kocok berkata bahwa mereka jangan panik dulu, bahwa ketua mereka Kon belum mengeluarkan semua kekuatannya dan Liu tidak bisa sombong dulu. Lalu Su Peipei yang berada di belakang Liu bertanya kepada Liu, kenapa Liu tidak langsung saja menghabisi kelompok Tulu dan malah memberi Kon 3 kesempatan. Lalu Su Peipei berkata dalam hatinya, kecepatan Liu semakin meningkat jika dibandingkan dengan dulu. Lalu Wulan mengira bahwa Liu sedang berusaha sedikit demi sedikit untuk menghancurkan mental mereka dan akan merekrut mereka untuk bergabung dengan kelompok Liu. Tetapi Tian membantahnya dan berkata bahwa dilihat dari sikap Liu hanya akan membunuhnya dan mengalihkan perhatian Kon. Lalu Liu berkata kepada Kon bahwa kesempatan Kon tinggal 2 kali lagi. Ternyata Liu berencana untuk mendekati Kon dan kalau sudah dekat Liu akan menyerang Kon. Jarak ini belum cukup dekat, harus lebih dekat lagi. Pastikan satu gerakan bisa membunuh satu orang ini. Tidak boleh sampai orang ini bisa memberikan sinyal kepada tim mereka yang lain. Lalu Kon menarik kembali busur panahnya. Kali ini Kon menggunakan 3 anak panah sekaligus dan berkata bahwa Kon akan menyelesaikan ini dengan ketiga panahnya. Matilah kau, ucapnya. Lalu Kon melepaskan panahnya lagi ke arah Liu. Terlihat beberapa panah melesat menuju Liu. Liu dengan cepat bisa menghindar. Hanya ini, set, hahaha. Hanya seginikah kemampuanmu? Sungguh mengecewakan. Begitu lemah. Bagaimana kamu bisa memimpin kelompok perang Tulu?
Lalu Liu melihat jarak antara dia dan Kon. Jarak ini sudah cukup, ucap Liu dalam hatinya. Melihat Liu bisa menghindari jurus andalan milik ketuanya, para kelocok pun mulai ketakutan dan berpikir bahwa Kon akan segera dikalahkan. Dan para kelocok pun mulai bimbang apakah mereka harus kabur duluan atau tidak. Bocah, kamu ingin tahu bagaimana aku menjadi ketua? Akan kutunjukkan, ucap Kon sembari mengeluarkan energi bangkitnya yang begitu besar. Terlihat aura yang begitu besar terpancar dari tubuh Kon. Lalu Kon mengeluarkan kekuatan penuhnya. Rasakan ini, serangan tarian panah. Lalu terlihat pancaran anak panah yang begitu banyak menyerbu ke arah Liu. Melihat kekuatan dari Kon sontak membuat Liu sedikit kaget. Lalu panahnya pun menuju ke arah Liu dan dar, panahnya pun mengenai Liu. Lalu Kon tertawa dengan pedenya, mengira Liu sudah terkena serangan dari dirinya. Lalu para kelocok pun kagum melihat kekuatan Kon dan memuji Kon. Dan para kelocok itu pun mengira bahwa Liu sudah mati. Tetapi setelah asap yang dihasilkan dari serangan Kon mulai menghilang, Kon pun kaget karena Liu tidak ada di sana. Lalu tanpa disadari oleh Kon, tiba-tiba Liu berada di belakang Kon dan menodongkan daggernya kepada Kon. Jangan bergerak, kamu mencariku. Melihat Liu masih selamat dan berhasil menghindari dari serangan terkuatnya, membuat Kon kaget. Lalu Kon mengibaskan panahnya ke arah Liu. Liu pun mundur untuk menjaga jarak. Apa? Bagaimana mungkin kau menghindar? Ucap Kon berkeringat dingin. Lalu Liu menendang perut dari Kon dan berkata untuk Kon jangan banyak bicara. Panah ketiga selesai, sekarang nyawamu milikku. Tunggu, jangan bunuh aku bisa memberitahu kamu informasi mengenai kelompok perang Tuluk padamu. Oh, informasi apa? Aku bisa memberitahu di mana ketua besar kelompok Tuluk sekarang berada, dan aku juga bisa menjelaskan kepadamu kenapa begitu banyak zombie gila di sini. Kamu ingin menyeberang kan? Seharusnya informasi ini sangat berguna untukmu. Lalu Kon berkata dalam hatinya, asalkan aku menekan tombol minta bantuan ketua organisasi akan segera menuju ke sini. Saat itu bocah itu akan mati, ucapnya dalam hati. Tetapi Liu tidak bodoh. Liu menyadari rencana dari Kon. Liu pun berkata, tanganmu tidak jujur. Mendengar perkataan dari Liu sontak membuat Kon sangat kaget karena satu-satunya rencananya untuk kabur sudah diketahui oleh Liu. Kalau begitu jangan gunakan tangan itu lagi, ucap Liu sembari melemparkan daggernya ke arah Kon. Kelas, tangan Kon yang memegang alat komunikasi itu langsung terpotong oleh dagger yang dilemparkan oleh Liu. Lalu Kon pun menoleh ke arah tangannya. Seketika ia pun kaget dan merasa kesakitan. Kon pun merintih kesakitan. Tanganku. Melihat pemimpin mereka sudah tak berdaya, para kelocok pun mulai panik dan salah seorang kelocok pun mengajak rekannya untuk segera kabur dan melaporkannya ke ketua besar. Karena melihat Liu memiliki kecepatan yang sangat cepat, salah satu kelocok pun mengusulkan untuk kabur secara terpisah. Melihat kelocok-kelocok itu mau kabur, tentu Liu tidak akan membiarkan mereka melapor ke ketua besar. Liu pun langsung menyuruh Su Peipei untuk menghabisi kelocok-kelocok itu. Namun Su Peipei berkata, kenapa ia harus menuruti perkataan dari Liu? Walaupun aku bergabung dengan kelompok perangmu, belum tentu aku akan mendengarkan perintahmu. Kamu sedang mempertimbangkanku, maka aku juga sedang mempertimbangkanmu, ucap Su Peipei. Lalu Liu menjawab tidak apa-apa jika Su Peipei tidak menurutinya. Padahal Liu akan meminjamkan basokannya seharian. Mendengar perkataan dari Liu, maniak senjata ini langsung menuruti perkataan dari Liu. Ketua tercinta, kamu tenang saja, jangankan laparlah sampah ini. Datang beberapa banyak pun aku sanggup menghabisi mereka semua, ucap Su Peipei sembari mengeluarkan senjata basokannya. Lalu Su Peipei menembakkan basokannya. Demi senjata kesayangan, matilah kalian, ucapnya. Peluru api pun melesat ke arah kelocok-kelocok itu. Lalu duar, peluru api itu pun mengenai mereka. Para kelocok-kelocok pun meminta ampunan dan menyesal telah ikut patroli. Lalu dengan muka suram, Wulan berkata, Su Peipei berusaha semaksimal mungkin.
Sama sekali tidak membutuhkanku, ucapnya. Terlihat di sebelahnya Liu juga berekspresi sama. Lalu Liu langsung menginjak dada dari Kon dan menyuruh Kon untuk mengatakan informasinya dan jangan berbohong karena Liu mempunyai 1000 cara untuk menyiksa Kon. Lalu Kon pun berkata ia akan memberitahu Liu, tetapi Liu harus berjanji akan melepaskannya. Liu pun langsung melemparkan daggernya ke arah burung puyuh milik Kon, sontak membuat Kon gemetar ketakutan. Lalu Liu mengancam untuk Kon segera mengatakan semua informasi segera dan berkata apa harus Liu memotong semua badan Kon. Mendengar perkataan dari Liu, sontak Kon tak ada pilihan lagi selain memberitahu informasi kepada Liu. Lalu Kon menerangkan bahwa kelompok Tulu telah berdatangan 200 anggota yang memiliki kekuatan yang bangkit dan mereka sengaja menarik perhatian zombie di jembatan supaya tidak ada orang yang bisa lewat. Dan tugas Kon adalah berpatroli dan menangkap orang untuk dijadikan tumbal pada zombie sebagai daya tarik, dan berkata bahwa ia hanya ketua kelompok kecil dan yang lainnya ia tidak mengetahuinya. Kelompok perang Tulu adalah kelompok perang ternama di kota Luoye yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tindakan mereka sangat sadis, tetapi mengapa mereka bisa sampai ke area sekitar luar Luoye, bahkan sampai menutup jalan? Apa yang mereka rencanakan, pikir Liu. Lalu Kon berkata bahwa semuanya telah ia katakan. Dan bertanya apa dirinya sekarang boleh pergi. Belum ada jawaban dari Liu, tapi Kon langsung berlari meninggalkan Liu dan berkata dalam hatinya bahwa beraninya Liu memotong tangannya, dan Kon mengancam akan kembali lagi membunuh Liu dan akan menghabisi juga wanita-wanita yang berada di samping Liu sekalian. Lalu bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.